Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kali ini kita mau eh, ini ya membuat contoh formulasi pakan. Kita ulangi video yang kemarin. Jadi ini ada misalkan kita sudah punya konsentrat dengan pK berapa ya? 13 misalkan. Saya ambil data salah satu konsentrat yang ada di pasaran ya. Kita contohkan misalkan di sini ada bahan 68 ini konsentrat. BK nya 10, lemaknya PK nya 13 misalkan, terus TDA nya 65, ada SK 10. Jadi ini contohnya ada di pasaran ada konsentrat dengan kandungan BK berat keringnya 10%, kemudian ini PK nya 13% dan juga TDA nya 65. Nah ini SK nya 10% ya, misalkan aja di sini berarti 80%. Misalkan ada konsentrat di pasaran dengan BK 80%, terus PK 13, terus TDA nya 65 misalkan, akan kita gunakan untuk meracik pakan tapi dengan bahan-bahan yang lain juga. Coba ini untuk latihan aja, untuk latihan penggunaan aja. Jadi misalkan tadi yang pertama ada konsentrat 68, nomor 68 konsentrat. Terus yang kedua kita menggunakan misalkan ada tepung jagung ya. Tepung jagung ini nomor 52 misalkan, kita masukkan di sini nomor 52. Kemudian kita mau menggunakan tepung ikan, misalkan kita cari lagi tepung ikan ini nomor 37. Terus yang selanjutnya kita mau gunakan ampas kecap, ampas kecap nomor 3 ya, misalkan ampas kecap nomor 3. Nah terus selanjutnya misal kita mau gunakan lagi polar sama singkong, misalkan polar sama singkong 29, polarnya 29. Terus singkong misalkan singkong, kita cari singkong ya, kita cari singkong ubi kayu. Nah singkong di sini belum ada, jadi misalkan kita mau memasukkan singkong ini di mana gitu ya. Jadi banyak pertanyaan, sekalian menjawab kalau ada pertanyaan mengenai ini singkong ya. Kita mau masukkan, jadi di daerah sini ini bisa digonta-ganti, yang dari 50 ke bawah ini bisa diganti. Jadi mau kita masukkan ya, misalkan kita ini kan singkong, kita misalkan mencoba
singkong. Saya carikan datanya dulu. Jadi singkong ini di sini 60 singkong ya. Singkong atau ubi kayu. Nah, ubi kayu ini BK-nya ada 35. Kemudian PK dari ubi kayu ini sekitar 3. Kemudian ini TDE nya 78. terus serat kasarnya ada 5 ya. Ini dikosongin aja 0,18. Fosfornya 0,09. Kalau data yang fosfor apa ini kosong, nggak apa-apa dikosongin aja. Terus lemak kasarnya ada 1. Nah, misal seperti ini. Jadi saat singkong ini sudah kita masukkan atau ubi kayu, tinggal kita masukkan ke sini di entry-nya nomor 60. Nah, akan muncul singkong. Kemudian kita mau menggunakan premix, misalkan premixnya di sini mineral mix ya 28, nomor 28. Oke, terus misalkan ada molase. Nah, molase ini nomor 27 ya. 27 molase. Ini harganya kita abaikan aja, misalkan konsentratnya misalkan 3000. Misal ya, ini contoh aja. Kebun jagung ini misalkan 1000. Kemudian tepung ikannya berapa sekarang? Tepung ikan 7000 misalkan. Terus ampas kecap ini misal 3800, 3500 ya misalkan. Ini bisa digonta-ganti nanti. Terus polar di sini juga 3,5, misalkan singkong ini 1000. Terus mineral mix ini per kilonya berapa, kita bikin 13.000 misalkan ya. Terus molase ini per kilo anggap aja per kilo per liter ini misalkan 7.000. Nah, ini di sini tinggal kita nolkan aja. Ini untuk sekalian kita menghitung variabel pakannya ya. Nah, begini. Jadi setelah ini dimasukkan seperti ini, jadi bahan-bahannya yang ada di sini dicari dulu. Kalau tidak ada, nanti di kolom 51 sampai 69 ini bisa digonta-ganti sesuai dengan bahan yang mau kita gunakan. Nah, datanya untuk mengetahui BK, PK, TDN bahan-bahan yang ada bisa di Google. Kalau di tabel yang kita kirimkan belum ada. Selanjutnya kita ke penyusunan komposisi konsentrat. Jadi kan ini kita mau mencari BK misalkan 16 ya. Jadi kita pakai konsentrat misalnya 10 kilo, tepung jagung ini 30 kilo misalkan. Terus tepung ikan ini 1 kilo. Itu ada ampas kecap, kita berikan misalkan 8 kilo. Terus polarnya ini 5 kilo. Nanti singkong atau ubi kayunya ini yang kita naikkan jadi 15 kilo. Mineral mix-nya 2 kilo. Molasenya 1 kilo ya.
misal ini kita tambah ampas kecapnya, kita jadikan 10 kilo, polarnya ini kita kasih 6 kilo, ini kita kasih misalkan 18 kilo, 18 kilo. Misalkan jadi ini sudah ketemu dengan komposisi seperti ini, kita sudah ketemu 12%. Oh ini 102 ya, kita kurangin lagi, misalnya tepung jagungnya ini jadi 58. Nah kita sudah ketemu proteinnya ada 12. Ini kan kurang, misal mau kita tambahkan, berarti kita tambah di mana? Nah berarti kita tambahkan di bahan yang proteinnya tinggi apa, misalkan tadi kan kita gunakan ampas kecap, ini kan proteinnya ada 32, coba kita tambahkan yang ini ampas kecapnya ini kita tambahkan jadi 16 kilo misalkan. Ini kan yang tepung jagungnya kita kurangin jadi 52 kilo. Nah ini sudah ketemu PK 13. Jadi gitu cara penyusunannya, nanti bisa kita tambah kita kurangi. Tepung jagungnya misalkan kita buat 50 kilo, 50 kilo, terus konsentratnya ini kan ketemu angka 98. Nah konsentratnya ini kita tambah jadi 14 kilo. Nah sudah ketemu 13,5%. Nah bahan-bahan ini supaya nanti nutrisinya bisa lebih dari 13, ini bisa difermentasi. Jadi ini adalah bahan sebelum difermentasi. Kita contohkan seperti ini. Ya tepung jagung ini di sini ada tepung jagung yang proteinnya 9, ini kan tepung jagung tua. Misalkan kita mau menggunakan tepung jagung yang masih segar atau belum tua, ini kan ada protein 11 atau 12 ya. Kita misalkan jagung manis ini 12, kita rubah di sini aja, nanti hasil penyusunannya juga akan berubah. Ya ini sudah ketemu di PK 14,5 seperti ini. Ini kalau kita menggunakan tepung jagung. Kemudian kalau kita menggunakan misalkan tepung jagungnya kita ganti dengan pakcong ya, nutrisinya berapa ini kita mau masukkan gambarnya. Nah ini pakcong kurang lebih ada 16 proteinnya. Misalkan sini ada pakcong, nah rumput pakcong ini TDE nya sama seperti ini ya, sama seperti tepung jagung ya, BK nya. Terus kemudian PK nya ini kan ada 16,3, kemudian TDE nya 60, TDN ada 68, terus kemudian
kita cari ini hasil dari ini ya, penelitian yang terbaru pakcong ini ada berapa nutrisinya. Saya cari datanya dulu. Pakcong tadi, nah SK nya ya, SK nya pakcong ini 7,8. Nah, sudah jadi seperti ini. Kemudian sini kita ganti, di bahan penyusun kita ganti pakcong yang 61. Ini nanti sudah bisa ketemu PK 14 plus ini nanti 16 plus no, kan. Jadi ketemu PK 16 saat kita menggunakan rumput pakcongnya 50 kilo. Jadi penyusunnya seperti ini. Terus harga-harganya nanti sesuaikan ini dengan harga yang tadi asal, ketemu harga 2.500 per kilo. Jadi ini bisa ini ya, bisa dirubah-rubah nanti di harganya sini, sesuaikan dengan harga pakan yang ada. Ya, penyusunannya ini hasilnya seperti ini. Berarti kita sudah bisa ini ya, meransum pakan yang PK nya kurang lebih 16 dengan komposisi seperti ini. Nah, ini bisa langsung diterapkan gitu teman-teman. Jadi cara penggunaan aplikasinya seperti ini. Terus di kolom yang bawah ini, yang sini ya, mulai dari 51 ke bawah ini bisa diutak-atik, bisa digonta-ganti ini. Jadinya ini nanti fleksibel sesuai dengan bahan yang digunakan. Taruh aja di sini, dirubah-rubah bisa. Nanti untuk datanya yang untuk mengisi di sini bisa disesuaikan dengan data yang terbaru, cari di Google. Gitu cara penyusunannya. Jadi kita memberikan panduan untuk aplikasi yang kita share ini. Kalau nanti ada aplikasi penyusun ransom yang lain, mungkin panduannya beda atau cara kerjanya beda. Nanti biar bisa seragam, bisa menggunakan ini semua. Jadi kalau ada pertanyaan masuk ke kami, kita tidak kebingungan menjawab. Karena kemarin ada yang menggunakan formulator yang lain, tanya ke saya, saya cari-cari kok nggak ada yang sama bentuk dari formulatornya, ternyata menggunakan formulator lain. Nah, itu nanti akan menimbulkan miskomunikasi nanti. Jadi usahakan menggunakan formulator ini untuk perhitungannya, biar nanti kita memberikan panduan, atau kalau mau tanya-tanya ada yang kurang jelas bisa lebih valid, kita menjawabnya bisa pas nanti. Jadi ini hasilnya seperti ini untuk menyusun PK yang 16 plus. Nah, begitu. Nanti aplikasinya segera kita share di grup masing-masing. Nah, sekian pagi ini, semoga kita semua diberi kelancaran dalam beternak dan juga beraktivitas sehari-hari. Yang puasa semoga diberi kelancaran puasanya, dan puasanya menjadi puasa yang mabrur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.